Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang Indonesia yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan bagaimana dampaknya bagi kondisi dalam negeri kita. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Calon Diplomat. Maka tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Baru-baru ini, FIFA telah memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penolakan dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia tentang keikutsertaan Israel yang akan bertanding di Indonesia. Selain itu, pertimbangan lain yang diambil oleh FIFA dalam keputusan ini adalah karena adanya peristiwa tragedi Kanjuruhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan. Tentunya, keputusan FIFA ini sangat mengecewakan bagi masyarakat Indonesia yang sangat menanti-nantikan perhelatan Piala Dunia di Indonesia. Nah, hal ini juga tidak terkecuali bagi timnas U20 Indonesia yang sudah secapek-capek dan mempersiapkan segala sesuatu demi menyongsong Piala Dunia ini. Nah, ditambah lagi, timnas U20 Indonesia juga terancam tidak bisa ikut dalam Piala Dunia U20 2023 akibat dari pembatalan ini. Timnas U20 bisa ikut dalam Piala Dunia U20 2023 dengan syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh FIFA. Akibat dari pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, hal ini juga menimbulkan banyak dampak negatif bagi ekonomi kita. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa kerugian negara akibat pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 itu mencapai 3,7 triliun rupiah. Jumlah ini termasuk dari menurunnya jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia selama Piala Dunia U20 berlangsung dan juga biaya renovasi dari stadion-stadion yang nantinya akan digunakan dalam Piala Dunia. Selain itu, UMKM dan vendor-vendor lainnya juga dipastikan akan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah karena tidak adanya wisatawan yang datang. Bahkan, menurut peneliti dari Institute for Economic Development and Finance atau INDEF, Naulil Huda mengatakan bahwa Indonesia bisa kehilangan potensi nilai ekonomi sebesar 188 triliun rupiah akibat dari pembatalan ini. Selain dampak negatif dari sisi ekonomi, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 juga berdampak pada sisi politik. Nah, dalam hal ini, kegagalan Indonesia dalam menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023 telah menimbulkan memburuknya citra Indonesia di mata dunia internasional. Memburuknya citra Indonesia di mata dunia internasional akan menurunkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini akan menyebabkan lapangan kerja berkurang dan pengangguran meningkat sehingga perekonomian sulit untuk tumbuh. Jika perekonomian sulit untuk tumbuh, maka kesejahteraan masyarakat
akan menurun sehingga beban ekonomi mereka menjadi lebih besar. Selain itu, kita juga harus bisa melihat kondisi geopolitik saat ini. Kalau kita memang ingin memperjuangkan Palestina dari penjajahan Israel, maka kita harus melakukan pendekatan dengan Israel. Jadi kita itu harus bernegosiasi langsung dengan pemerintah Israel. Karena bagaimana kita bisa menghentikan penjajahan Israel atas Palestina kalau kita saja tidak bisa menekan pemerintah Israel secara langsung. Nah, dengan begitu, kalau kita bisa bernegosiasi langsung dengan pemerintah Israel, maka kita bisa meyakinkan mereka untuk duduk bersama mencari solusi yang tepat dalam mengakhiri konflik yang sudah sangat berkepanjangan ini. Kita juga jangan sampai terjebak dalam paradigma masa lalu, seperti kita mengecam, mengutuk, bahkan melakukan penolakan seperti kemarin atas kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Itu sama sekali tidak berefek bagi perjuangan kita terhadap Palestina. Kenapa? Karena biarpun kita mengecam mereka ribuan kali atau bahkan jutaan kali, kita mengutuk mereka dengan segala macam cara, kita membuat berbagai macam resolusi dan sebagainya, hal itu tidak akan menghentikan penjajahan Israel atas Palestina. Karena Israel adalah negara yang kuat dan dia didukung sama negara besar seperti Amerika Serikat. Maka dari itu, Piala Dunia U20 2023 ini seharusnya menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk dekat dengan Israel, sehingga kita bisa mengadakan negosiasi dan perundingan langsung, bahkan menengahi antara Israel dengan Palestina, sehingga bisa menemukan solusi yang tepat bagi kedua negara tersebut. Seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, saya sangat sedih akibat dari kegagalan kita untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023, dan saya harap ini menjadi pelajaran berharga bagi kita ke depannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.